Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Guru Idola di channel AA Guru Idola. Kali ini kita akan membahas tentang menyajikan gagasan melalui artikel. Nah, fokusnya adalah pada artikel. Apa itu artikel? Artikel adalah jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Intinya, artikel opini adalah tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat di surat kabar atau majalah. Menyajikan gagasan dapat melalui berbagai wujud tulisan. Misal, seseorang yang mengajukan lamaran pekerjaan, bentuk tulisannya berupa surat. Seorang yang menulis gagasan imajinasi, bentuk tulisannya berupa cerpen atau novel. Seseorang yang akan memberikan penilaian terhadap buku yang dibacanya, bentuk tulisannya berupa resensi buku. Seseorang yang akan merekam sejarah, bentuk tulisannya berupa cerita sejarah. Selain bentuk-bentuk tulisan tadi, ada bentuk-bentuk tulisan lain, yakni opini. Artikel itu bisa disebut dengan opini. Sumber utama yang digunakan dalam penulisan pelajaran tentang opini adalah artikel opini. Di dalam jenis teks, artikel opini termasuk dalam kategori teks eksposisi yang berisi argumen seseorang yang dimuat di surat kabar atau koran. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan meliputi kegiatan mengevaluasi informasi atau fakta dan opini dalam artikel opini, menyusun opini dalam bentuk artikel, menganalisis kebahasan artikel dan atau buku ilmiah, dan mengkonstruksi sebuah artikel. Membaca surat atau membaca surat kabar maksudnya atau majalah ibarat makanan sehari-hari, apalagi di era kini yang memungkinkan setiap orang mudah mendapatkan bacaan jenis ini. Kita sebagai orang yang bagian dari membaca atau surat kabar dan majalah terdiri atas beragam rubrik. Dari sisi isinya atau koran tersebut dapat berupa rubrik politik, hukum, olahraga, pendidikan, dan sebagainya. Dan dari sisi bentuknya ada surat membaca, kolom, profil, opini, dan editorial. Salah satu rubrik dari surat kabar yang bagus itu adalah tentang artikel tentang suatu masalah, termasuk pendapat dan penilaian penulis tentang masalah itu. Artikel punya tujuan meyakinkan, mendidik, atau menghibur pembaca. Di dalam artikel terdapat fakta dan opini. Untuk membedakan antara fakta dan opini, kita harus memahami terlebih dahulu konsep dasar fakta dan opini. Di dalam artikel majalah atau surat atau koran, kita menemukan fakta dan opini yang disajikan secara beriringan. Maka karena itu kita harus cermat dalam membedakannya. Berikut fakta dan opini. Fakta adalah kenyataan atau peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi, ada atau sedang terjadi. Fakta biasanya berupa pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Opini adalah pendapat, pikiran, dan pendirian seseorang terhadap suatu masalah. Opini dapat berupa menjawab pertanyaan sebagaimana dan mengapa. Pada kalimat bagian pembelajaran dan video-video saya terdahulu, kita sudah bisa mengidentifikasi antara perbedaan fakta dan opini dalam artikel.
Nah, silakan kemampuan membedakan antara fakta dan opini juga menjadi dasar di dalam membedakan mana artikel berupa fakta dan mana opini. Seperti dalam ini sehat merupakan hak asasi setiap warga negara yang diatur dalam konstitusi Indonesia. Tidak hanya sebagai hak, sehat juga punya kewajiban menjadi kewajiban negara, karena sejatinya komponen tersebut merupakan investasi penting bagi bangsa. Rakyat yang sehat bukan hanya fisik, melainkan juga sehat secara mental, sehat dalam pergaulan, sosial, dan tak lepas dari pembina aspek spiritual. Ini contoh kutipan dari sebuah memotret kondisi kesehatan Indonesia yang dikarang oleh anonim. Nah, ini di akhir itu ada tambahan. Saat ini, setelah hampir 2 tahun JKN berjalan, dokter umum yang ditempatkan pada garda terdepan pelayanan kesehatan masih dibayar lebih rendah dari kepantasan dan beban kerja, serta tidak mempunyai kepastian pendapatan. Model pembayaran kapitasi yang besarannya kurang layak menjadikan dokter, terutama yang non-PNS, berada dalam kekhawatiran beban finansial yang cukup mengganggu. Hal ini secara tidak langsung berpotensi menyebabkan berkurangnya kualitas pelayanan yang dapat merugikan pasien. Ini contohnya ya dari kalimat itu. Setelah menemukan fakta dan opini dalam kalimat atau artikel yang dibaca, misalnya memotret kondisi Islam Indonesia, kita diminta untuk membedakan antara fakta dan opini. Mungkin itu dulu pembelajaran kita hari ini. Intinya adalah bagaimana sebuah menyusun artikel untuk opini yang akan kita tulis. Demikian, tetap jaga kesehatan dan semangat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.